Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evia Firnadia. Pada kali ini diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian atau makalah yang dibuat oleh saya sendiri sebagai penulis pertama dan 2 orang dosen sebagai penulis pendamping, yaitu Bapak Haris Effendi Tahar dan Ibu Tresyalina. Nah, makalah atau penelitian ini dibuat sebagai pemakalah pendamping pada acara Seminar Nasional Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya atau SNBSP dalam jaringan yang diselenggarakan pada tanggal 14 November 2020. Penelitian ini dengan judul Kesantunan Bahasa Masyarakat Jawa Barat dalam kolom komentar Instagram Ridwan Kamil. Kita mengetahui bahwa bahasa memiliki peranan penting dalam kehidupan. Selain digunakan sebagai alat komunikasi secara lisan, bahasa juga digunakan sebagai sarana dalam berkomunikasi secara tulisan. Nah, pada perkembangan saat ini melahirkan berbagai macam teknologi atau media sosial yang dapat sebagai sarana untuk kita berkomunikasi antara satu orang dengan orang lain. Nah, media sosial ini bisa berbentuk Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Dengan adanya media sosial tadi, memberikan ruang dan kesempatan yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah atau pejabat pemerintahan, di mana salah satu pejabat pemerintah yang memiliki Instagram yaitu Ridwan Kamil yang merupakan Gubernur Jawa Barat. Nah, Pak Ridwan Kamil tadi seringkali mengunggah postingan atau foto yang merupakan kegiatan sehari-harinya sebagai Gubernur Jawa Barat. Setelah ia memposting foto tersebut, maka masyarakat Jawa Barat akan berbondong-bondong untuk berkomentar di kolom komentar postingan foto tersebut. Nah, dalam berkomentar, tidak semua masyarakat bisa mengerti bagaimana cara berkomentar yang baik. Ada masyarakat yang memberi komentar secara positif dan tentu saja ada masyarakat yang memberikan komentar dalam bahasa yang negatif. Padahal kita mengetahui bahwa warganet atau netizen tadi harus mengerti betapa pentingnya memperhatikan kesantunan dalam berbahasa. Sibarani mengatakan bahwa dalam berbahasa, sebagai bagian terpenting dalam komunikasi adalah menggunakan kesantunan dalam berbahasa. Sehingga ketika kita memberikan komentar, sebaiknya kita harus mengerti bagaimana cara menggunakan bahasa yang santun agar apa yang ingin kita sampaikan tadi bisa diterima oleh orang lain atau orang yang ingin kita tuju tadi. Tidak semua pengguna media atau biasa disebut dengan warganet tadi mengerti dan memahami situasi mengenai pentingnya memperhatikan kesantunan dalam berbahasa. Padahal, sikap bahasa yang baik, benar, dan santun akan membantu penutur atau pembicara untuk menyampaikan komunikasi yang mudah diterima oleh mitra tutur tadi. Sehingga diharapkan dengan berbahasa baik dan benar akan mampu mengurangi kesalahan dalam berkomunikasi dengan mitra tutur. Sibarani mengatakan bahwa berbahasa sebagai bagian terpenting dalam berkomunikasi memerlukan kesantunan dalam berbahasa. Itu artinya ketika kita berbahasa atau berkomunikasi, hendaknya kita mengetahui betul mengenai prinsip kesantunan dalam berbahasa. Dalam berkomunikasi di dunia nyata maupun dunia maya seperti Instagram, ada 3 hal yang harus diperhatikan masyarakat agar komunikasi ini bisa berjalan dengan baik. Hair menjabarkan ketiga hal tersebut menjadi: yang pertama, kesantunan dalam berbahasa, yang kedua, kesopanan ketika berbahasa, dan yang ketiga adalah etika berbahasa. Nah, ketiganya bukan suatu hal yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ketika berkomunikasi atau berinteraksi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ketika kita berkomunikasi,
kita harus tahu betul bahwa kita memerlukan kesantunan atau ilmu dalam kesantunan berbahasa. Geoffrey Leach mengungkapkan ada prinsip kesantunan yang harus diterapkan ketika kita ingin berkomunikasi. Prinsip kesantunan ini terdiri dari 6 maksim. Yang pertama yaitu maksim kearifan, lalu maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, dan maksim simpati. Oleh sebab itu, hendaknya ketika berkomunikasi, kita telah menerapkan prinsip dasar kesantunan dalam berbahasa. Ketika ingin menyampaikan aspirasi, keluh kesah, meminta pertolongan, atau bahkan memprotes sekalipun, masyarakat tetap harus menggunakan bahasa yang santun. Hal ini diharapkan agar tetap terciptanya suasana yang baik antara masyarakat dengan pejabat pemerintahan tersebut. Apalagi jika media yang digunakan adalah media pribadi si pejabat pemerintahan, di mana media tersebut sebenarnya merupakan sarana untuk menghilangkan kejenuhan dari dan mencari kesenangan di dunia maya oleh si pengguna media tersebut. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, maka kita mengetahui betul bahwa pentingnya berbahasa yang santun dalam berkomunikasi. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menganalisis bagaimanakah kesantunan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Jawa Barat dalam kolom komentar Instagram Ridwan Kamil. Berdasarkan penjelasan yang saya sampaikan tadi mengenai pentingnya berbahasa yang santun dalam berkomunikasi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kesantunan berbahasa yang digunakan oleh masyarakat Jawa Barat dalam kolom komentar Instagram Ridwan Kamil. Dan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui fenomena yang terjadi, apakah bahasa yang digunakan tergolong santun atau tidak dalam berkomentar di media sosial Instagram Ridwan Kamil. Metode penelitiannya adalah deskriptif kualitatif dan jenis datanya ada tulisan yang merupakan komentar yang ditulis oleh masyarakat Jawa Barat dalam Instagram Ridwan Kamil. Teknik pengumpulan data yaitu membaca, mengamati, dan menandai. Selanjutnya, teknik analisis data adalah mengidentifikasi, menganalisis, menyimpulkan, dan menulis hasil laporan penelitian. Hasil dan pembahasan. Berikut ini merupakan komentar atau tulisan yang ditulis oleh masyarakat Jawa Barat di dalam kolom komentar Instagram Ridwan Kamil, di mana ada beberapa prinsip kesantunan yang telah diterapkan oleh masyarakat Jawa Barat dalam berkomentar di Instagram Ridwan Kamil. Pada poin ini, dapat kita lihat bahwa masih adanya kesantunan dalam berkomunikasi, meskipun di dalam media sosial. Salah seorang warga Jawa Barat meminta dan memohon dengan rendah hati kepada Ridwan Kamil selaku gubernur untuk menindaklanjuti pembersihan sungai yang sudah tercemar. Warga tersebut menerapkan bahasa yang santun dan tergolong menggunakan maksim kesepakatan yang dibuktikan dengan usulan yang ia lontarkan dapat diterima oleh mitra tutur. Selain itu, mitra tutur dalam pembicaraan ini yaitu Ridwan Kamil menerapkan maksim kedermawanan dengan cara dia menerima permohonan yang telah diberikan oleh masyarakatnya tersebut dalam komentar Instagram. Selanjutnya, dapat kita lihat bahwa komentar-komentar yang dituliskan oleh warganet ini memperlihatkan adanya maksim pujian yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Barat. Pujian yang diberikan oleh warganet bukan hanya basa-basi, namun mereka mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat tersebut. Dengan memberikan pujian, diharapkan Ridwan Kamil mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya selaku gubernur. Percakapan tersebut juga menunjukkan bahwa warganet senantiasa berdoa dan memberi semangat kepada pimpinan mereka.
yaitu Ridwan Kamil tersebut. Selanjutnya, dari data ini dapat dilihat bahwa dalam menyampaikan aspirasi ataupun permohonan, hendaklah kita menggunakan bahasa yang santun. Kesantunan berbahasa yang diterapkan oleh warganet seperti di atas sangat tepat untuk dilakukan agar apa yang ingin disampaikan dapat berjalan dengan lancar dan tujuan percakapan dapat tercapai. Maksim kesimpatian digunakan oleh warganet dalam kolom komentar Ridwan Kamil. Masyarakat mengharapkan simpati dari gubernur untuk menindaklanjuti persoalan yang terjadi di lingkungan mereka tersebut. Berbeda dengan data-data sebelumnya, pada saat ini dapat kita lihat bahwa tidak semua warganet mampu untuk menggunakan bahasa yang santun. Masih ada beberapa orang yang menulis dengan tingkat kesantunan yang rendah, seperti komentar yang ada di sini. Warganet memberikan protes atas tindakan pemerintah yang dianggap kurang tanggap dalam menyikapi fenomena yang terjadi. Bentuk protes yang dilakukan mulai dari menyindir secara halus maupun terang-terangan menunjukkan kekesalannya. Sikap seperti ini dianggap kurang santun karena secara tidak langsung membuat komunikasi berjalan dengan tidak baik. Secara tidak langsung, komentar yang diberikan dapat menyudutkan mitra tutur, sedangkan dalam berkomunikasi antara penutur dan mitra tutur harus berkomitmen untuk menjaga hubungan antar sesama dan senantiasa tidak saling mempermalukan. Jadi, dari data ini dapat kita lihat bahwa mereka tidak menggunakan prinsip kesantunan dalam memberikan komentar di Instagram Ridwan Kamil. Dari data-data yang telah dianalisis tadi, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Barat atau warganet dengan Ridwan Kamil berkategori baik karena masih mempertahankan kesantunan. Maksim atau bentuk kesantunan yang diterapkan yaitu penggunaan maksim kearifan, kesepakatan, pujian, kedermawanan, dan kesimpatian. Meskipun terdapat beberapa komentar yang dianggap kurang santun, namun secara garis besar penggunaan bahasa yang santun lebih banyak kita temui dalam kolom komentar Instagram Ridwan Kamil. Dengan menggunakan bahasa yang santun, diharapkan komunikasi antara Ridwan Kamil selaku gubernur dengan masyarakat Jawa Barat dapat berjalan dengan baik. Menggunakan bahasa yang santun, baik dalam menunjukkan rasa protes, kekecewaan, ataupun permohonan, diharapkan mampu membuat pemerintah, khususnya Gubernur Jawa Barat tersebut, untuk memperbaiki atau membenahi sistem yang sudah berjalan. Baiklah, itu tadi hasil dari penelitian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.